disayangkan ketika kita berpuasa dan kita sadar bahwa puasa kita batal, itu mudah. Mengapa mudah? Karena kita sadar bahwa puasa kita batal, sehingga di bulan Syawal dan bulan berikutnya kita sudah berencana kapan mau mengganti hutang puasa. Sebab kita sadar bahwa itu batal. Yang sangat dirugikan adalah ketika kita berpuasa, tidak sadar bahwa puasa itu batal, padahal sesungguhnya batal, sehingga kita menyangka di bulan Syawal, oh saya nggak ada hutang puasa. Padahal hampir setiap harinya puasanya batal. Karena melakukan sesuatu yang berpotensi membatalkan puasa. Nah, apa saja nih yang membatalkan puasa? Waktu insya nggak lama lagi. Satu, ada 9 poin nanti kita bahas. Yang pertama, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang titik. Ulang, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang titik. Apa 5 lubang titik? Satu, udah pasti ya, mulut. Satu, dua, hidung. Tiga, mulut sudah, hidung sudah. Apa lagi? Telinga. Tiga. Ada 2 lagi. Depan dan belakang. Jadi apapun yang melewati 5 rongga tubuh kita ini, mau itu cair, mau itu padat, semuanya membatalkan puasa. Tapi ini harus kita jelaskan lebih terperinci lagi. Yang masuk mulut itu sejauh mana bisa batalin puasa? Misalnya mulut dulu. Kalau kita menelan lidah, kan mulut kita ini kan secara alami keluar cairan. Baik saat kita sadar atau saat kita tidur, itu secara alami keluar cairan. Nah, ketika kita tahan berapa detik, kan ini sadar terus, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Membatalkan puasa atau tidak? Kenapa tidak? Kan tadi poin pertama kan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Salah satu 5 lubang yang dimaksud adalah, kenapa tidak membatalkan? Karena nggak memasukkan. Kan bahasanya sengaja memasukkan. Sementara yang kita telan itu adalah sesuatu yang memang udah di dalam. Maka sepakat para ulama kalau air liurnya udah keluar, kemudian dimasukkan lagi, nah itu batal. Tapi selagi di mulut dan kita telan, itu nggak batal. Contoh, misalnya kita bulan Ramadan nonton TV gitu kan, entah kenapa kalau di Ramadan itu iklan-iklan TV pada menarik semuanya. Ada sirup di situ, ada itu kayaknya memang sengaja lah iklan-iklan itu. Nonton TV misalnya di siang bolong gitu ya, cuaca lagi terik, terus ngeces kan, pas sudah nyampe sini kita mohon maaf, kita nggak berbicara jorok, ini berbicara ilmu. Udah keluar nih ke sini, kemudian kita hirup lagi, masuk ke dalam, kita telan, itu batal puasanya. Kenapa batal? Karena sesuatu yang sudah di luar dan sengaja kita. Kalau misalnya, ini yang sering sekali ditanya oleh ibu-ibu, kalau icip-icip makanan, kalau istri kita di rumah masak dan masaknya untuk menu keluarga berbuka, biasanya nggak perlu diicip, nggak masalah, karena insya Allah keluarga akan memahami kalau agak masin sedikit, kalau agak terlalu manis sedikit, itu akan memaklumi, karena istri kita juga sedang. Tapi masalahnya kalau mau dijual, kan pembeli nggak mau tahu. Begitu masakannya terlalu asin, besok nggak balik lagi dia beli takjil di situ. Kalau besok terlalu hambar, nggak balik lagi dia beli di situ. Berarti kan mau nggak mau harus diicip. Demi supaya
Bisnis ini jalan terus. Paling tidak sepanjang Ramadan orang balik ke situ untuk beli buka. Pertanyaannya batal atau tidak? Kalau dicip, misalnya masak rendang. Gimana Pak Imam? Jangan ditelan. Kan masak rendang lah misalnya. Terus masak apa lagi? Gulai. Masak apa lagi? Sayur asam. Masak apa lagi? Tumis kangkung. Semuanya lah pokoknya. Tempat satu meja kenyang juga tuh diicip. Misalnya diicip-icip, apakah membatalkan puasa? Maka jawabannya tidak. Karena masuk ke dalam tenggorokan itu baru masuk ke dalam mulut itu baru bisa membatalkan puasa kalau sudah lewat di tenggorokan. Kalau belum lewat di tenggorokan nggak batal. Contoh, misalnya bapak-bapak buka permen, kemudian ditaruh di mulutnya, dimut aja dari pagi sampai sore, itu nggak batal. Tapi dimut loh ya, jangan ditelan loh ya. Ya meskipun ngapain juga ya. Tapi misalnya dimut. Apa kabar Pak? Itu tidak membatalkan puasa, karena membatalkan puasa itu ketika sudah lewat kerongkongan, ketika sudah lewat tenggorokan. Nah, kalau ludahnya masuk beda cerita. Ludahnya kan manis juga tuh kan. Ludahnya manis berarti batal itu. Berarti batal.